Cepatlah menggali. Hari ini, 50.000 tugas belum terpenuhi. Semua orang harus menerima hukuman berat. Saya Fu Yulong. Perjalanan wisata pertama ke luar negeri. Ternyata aku dibawa paksa tambang Myanmar. Di sini tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia untuk bertahan hidup. Gali batu berharga. Kalau tidak, kalian semua hanya sampah. Tak sebanding dengan 50.000 yuan. Ah, kita tidak dapat menemukan biji lama. Kita bakal nasib sama kayak dia. Semua di gua satu. Bergeraklah. Saya ingin mendapatkan batu-batu mentah. Masih kurang satu batu mentah lagi. Saya harus bertahan hidup. Hanya hidup. Aku bisa kembali. Ini. Mong. Xiaobei. Dewa Naga Pelindung Negara. Di manakah tempat ini? Kenapa banyak keturunan Tiongkok terhina? Ini adalah wilayah utara Myanmar. Kami semua adalah warga Tiongkok yang diculik. Orang Myanmar paksa kami pakai senjata. Kami bekerja untuk menambang. Jika kami tidak dapat cukup biji, kami akan mati. Kami Myanmar, wilayah utara Myanmar. Aku tidur nyenyak di tanah ini. Masalahnya masih di Tiongkok. Sekarang bukan milik Tiongkok lagi. Kami juga ingin kembali. Namun, kami tidak bisa kembali. Tapi, tak bisa kembali. Naga ini akan dapat berbagi kekuatan dewa denganmu. Membantumu melepaskan diri dari penderitaan. Kamu berbagi kekuatan ilahi. Naga ini menghadiahkanmu sepasang mata naga. Mata ini mampu melihat nilai segala sesuatu. Semoga kau dapat mengumpulkan harta karun. Lihat nilai semua benda di sekitar. Semoga kamu bisa mengumpulkan harta karun. Bantu naga ini serap aura harta untuk memulihkan kekuatan dewa. Saat itu aku akan memberikan lebih banyak kekuatan naga. Mata naga suci. Wah, bisa lihat dalam batu asli. Aku pasti cari lebih banyak harta untuk membantumu memulihkan kekuatan naga. Bawa mereka pulang bareng kita. Kau adalah keturunan dari Tiongkok, penerus naga. Aku percaya padamu. Aku akan melindungimu di dunia ini. Kau sudah cukup baik. Batu yang kau gali hanya bernilai seadanya. Teruslah menggali. Terima kasih kakak anjing. Sekarang aku harus hidup dulu. Mata naga suci. Buka. Ini ternyata giok hijau binyang. Nilainya lebih dari 3 juta. Kenapa kau masih berpikir? Ayo cepat. Jangan bohongi aku dengan martir palsu. Lihat saja kalau aku tidak mengajukan kakak monyet. Giok hijau 300 juta. 30 juta orang Prancis. Jangan main-main dengan. Ayo berikan makan buaya. Di mana batu aslinya? Kakakku ada di sana. Adalah batu ini. Pasti bisa keluar giok hijau ini. Jika tidak berhasil menghasilkannya, aku akan membiarkanmu menentukan nasibnya. Kau benar-benar bodoh, ya? Mencari batu hancur di tepi jalan. Apa bedanya dengan batu bata? Mata naga suci milikku tidak salah. Benar-benar daerah yang liar. Pandanganmu begitu buruk. Kakak anjing. Jika kau tidak percaya, kau bisa mulai di tempat. Aku tidak berani sembarangan dengan nyawaku. Aku memberimu kesempatan untuk mencoba. Tenanglah, naga suci. Tenanglah, naga suci. Dia hanyalah seorang pahlawan kecil. Aku punya cara. Kakak anjing sudah keluar. Wah, hasilnya benar-benar hijau. Ini sangat bagus, layak 300.000. Teruslah gali untukku. Nanti bos tambang kita datang. Kau dapat 5 juta lagi, oke? Kau kelola gua satu mulai sekarang. Lubang tambang 0.1 cocok. Cari batu berharga. Bantu naga dewa untuk memulihkan kekuatannya. Ya baik. Kak anjing, aku pasti berusaha. Batuan tambang lainnya silakan diserahkan. Ini adalah aturan lama. Kita akan berbagi. Menyimpan batuan asli adalah aturan lama mereka. Mereka berani menyimpan hingga 300.000 yuan. Masih ada banyak batu mentah tersembunyi. Mungkin ada peralatan untuk naga dewa. Buka. Mata naga dewa. Buka. Ternyata ada banyak batuan jade asli. Anjing ini korupsi banyak. Memang lebih murah daripada sebelumnya. Ayo coba beri naga kekuatan. Kita akan pergi malam ini. Jenis pasukan. Ini juga ada jenis kaca. Dan hari ini juga ada batu giok hijau es yang ditemukan. Batu-batu ini bernilai jutaan rupiah. Ya.
Shenlong akan keluar untuk makan. Xiaobei, terima kasih atas peralatanmu. Shenlong kembali mendapatkan sebagian kekuatannya. Ruang naga ini bisa menampung segalanya. Saling berbagi dengan Anda. Ini bisa kumpulkan lebih banyak harta. Aku akan pergi. Ternyata inilah ruang penyimpanan Shenlong. Biarkan aku mencoba. Ruang yang terkenal dalam legenda. Simpanlah. Keluar. Saya pergi. Ada ruang. Aku bisa kirim semua barang ini pulang tanpa diketahui. Tentu saja. Orang Tiongkok, ambil harta milik Tiongkok. Sesuai dengan hukum, barang-barang berharga sudah saya dapatkan, nanti ketua tambang akan datang. Batu asli ini lebih besar lagi. Apa gunanya? Batu giok ini punya aura berharga satu. Bisa Shenlong dan saya berbagi ruang. Saya cari lebih banyak harta. Apa kemampuan naga itu? Yah, ini Santa. Salah satu 3 pemimpin utama tambang Minbei. Baru-baru ini, bisnis ini berjalan dengan baik. Namun, barang-barang berkualitas semakin langka. Pencapaian kita karena kepemimpinanmu yang bijak. Barang bagus karena ahli batu buruk. Dia ahli batu giok baruku. Lihat siapa yang benar-benar tepat sasaran. Pasti akan menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi. Begitu hebatnya. Kamu harus berperilaku baik ya. Jika Anda mengecewakan saya, tapi ada harga yang harus dibayar. Cari lebih banyak harta di sini. Membantu Shenlong memulihkan kekuatannya. Ganti jadi bos tambang dan Kakdok. Semua batu giokmu tersembunyi ya. Ini batu pijakan saya. Tuan Sang, tenanglah. Pilih saja. Kenapa anak ini ke sana? Batu asli yang saya sembunyikan, tapi semuanya ada di sana. Itu semua sampah, kenapa ke sana? Cepatlah datang dan pilih batu. Kakak anjing saya merasa ini ada bahan bagus loh. Potong di sini saja. Untungnya tidak ketahuan lubang di bawah batu asli yang saya sembunyikan, tapi semuanya ada di sana. Aku sudah lihat semua ini. Semua hanyalah limbah. Kamu yakin dapat barang bagus, kakak anjing? Tenanglah. Tuan Sang. Apa yang terjadi? Jenis jade berwarna kaca. Harganya setidaknya 6 juta. Baiklah. Sungguh luar biasa. Wah, area tambang terbengkalai ternyata menghasilkan batu mentah bernilai 60 juta. Pak Sang, Anda terlalu memuji saya. Selamat untuk Pak Sang. Kawan. Kerja bagus. Pak Sang. Kain ini lebih bagus. Yang Fu Yulong, Anda berani menjual saya? Wah. Ada banyak barang bagus di sini. Namun, kenapa semua ini dibuka? Ini semua potong. Barang-barang berkualitas tinggi yang sudah dipastikan. Ajag. Batu mentah yang disembunyikan. Keberanianmu benar-benar semakin besar ya. Tiga tuan, tolong selamatkan saya. Semua ini salah saya terbawa nafsu. Dia yang menjebakku. Aku. Semuanya. Karena dia. Kau tahu, kau menganggap aku sebagai monyet kan? Bawa dia kubur sekarang. Tuan San. Aku harus cari cukup benda berharga. Bantu aku memulihkan kekuatan naga dewa. Aku harus pulang. Kau panggil Fu Yulong, warga Cina. Pertunjukan hari ini. Kau sengaja melakukan ini kan? Sungguh pantas sekali Tuan Sang bisa menjadi bos di wilayah Mengki. Ternyata bukan orang sembarangan. Jangan cemas. Berani mampu melihat dengan jelas. Aku suka anak muda sepertimu. Nanti tambang ini urusanmu ya. Terima kasih Tuan Sang. Jangan terlalu terburu-buru untuk berterima kasih. Pesta batu judi 3 hari lagi. Keluarga Wen juga ikut serta. Kamu bantu aku mengalahkan keluarga Wen. Lokasi tambang ini adalah milikmu sebelang bahannya. 3 tuan, ya. Aduh. Pesta permata. Kita dapat lebih banyak harta. Hai naga dewa, kamu beri aku mata dewa. Ada ruang naga penyimpan barang. Apa yang kamu siapkan kali ini? Dengan menggunakan batu-batu asli ini, waktu nanti aku pulihkan kekuatan.
Masih kurang 30 juta yuan. Nanti aku yang antar. Kekuatan pemulihanmu, kekuatan pemulihan dapat memperbaiki segala sesuatu. Kekuatan pemulihan dewa, mungkinkah? Orang juga bisa memperbaiki. Kali ini selain harus mengalahkan Wen Jia, ini untuk kerjasama dengan Hua Guo. Ingatlah untuk melihat batu dengan tepat. Jangan membuatku malu di depan Santan. Sudah paham. Hua Guo memang akan datang. Hei Santan. Hari ini aku datang sendiri. Kenapa tidak ada orang lagi? Aku bawa anak baru. Tidak mampu sewa ahli batu giok. Tuan Muda Wen, ini ahli jade baru saya. Pandangannya cukup tajam. Yang terpenting tetap orang Tiongkok. Orang Tiongkok. Lelucon, kini Master Xiang Yu dari Asosiasi Pulau. Sayangnya, pilihlah batu secara acak. Biarkan si kacung ini melihat dunia. Wen Shao, bahan luar aula ini biasa saja. Batu ini adalah yang terbaik, pasti hasilnya tinggi. Guru Wu telah turun tangan. Kulit batu ini sudah tua, pasti hasilnya tinggi banget. Keluarga Wen memang kaya raya. Bahkan Guru Wu pun telah diundang. Hei anak muda, lihat sikapmu. Kurasa kamu bahkan belum sentuh batu. Aku beri kamu hadiah hari ini. Nikmati dari jarak dekat batu pilihan Guru Wu. Wen Shao, biarkan aku memperlihatkannya. Coba lihatlah. Ah, benar. Iya, memang ada hijau di dalamnya. Masih berupa jenis es. Seekor naga suci, batu mentah pilihan orang Jepang. Bisakah kamu serap harta di dalamnya? Sedikit saja. Lihatlah caraku. Batu ini, tidak terlalu bagus juga. Batu ini, tidak terlalu bagus juga. Dapatkanlah kecil sekali. Kau berani mempertanyakan diriku? Mungkinkah anak itu benar-benar gila? Santa, kau membawa seorang yang bodoh bukan? Wei Long, kau yakin? Wu Master ahli batu permata terkenal. Peluang untuk salah mengira sangat rendah. Kualitas batu ini juga bagus. Sang Tuan, aku yakin. Baik, karena kau percaya diri. Jika batu ini berubah menjadi hijau, kau bisa melakukan semua amuasnya. Jika tidak berubah menjadi hijau, aku akan mengakui kekalahan. Bagaimana ini? Tidak berani. Tenanglah, Sang Tuan, aku tahu bahwa dia orangmu. Jadi, jika hari ini dia menang. Namun jika dia kalah, Anda hanyalah hanya satu nyawa yang terbuang, anjing yang tak berguna. Menguntungkan tanpa risiko. Coba lihat keahlian asli anak ini. Kalau menang, maka untung. Kalau kalah, tetap tidak rugi. Baiklah, aku setuju padamu. Wah, Santan ini memang orang Myanmar. Ketika ada keuntungan, dia tetap menjualku. Wen Xiao. Tapi jika kamu kalah, berlutut dan minta maaf permakan? Kau tidak, aku tidak akan bertaruh. Hanya seorang warga negara Tiongkok tiba-tiba berani bersikap arogan di sini. Baiklah, aku setuju. Memotong batu. Anak Tiongkok, kamu tunggu saja kematianmu. Jangan terlalu senang, Wen Xiao. Mungkin saja, kamu minta maaf padaku. Wen Xiao, kamu tidak berkontribusi. Aku tidak tahu belum keluar. Teruslah memotong. Wen Xiao, kamu juga belum berkontribusi. Ternyata benar-benar tidak ada hijauan. Guru Wu ternyata salah mengira. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku sudah memotong kotoran seumur hidup. Siap. Yah, Wen Xiao, kamu kalah. Sesuai dengan perjanjian, aku harus minta maaf pada adikku. Wajahmu berubah super cepat. Benar-benar cepat sekali. Maaf, aku minta maaf padamu. Mimpi saja, jangan terlalu percaya diri terlalu dini. Anak muda, berhentilah sekarang. Hati-hati di masa depan. Kamu tak bisa bertahan di Myanmar. Wen Xiao, apakah kamu ingin menyangkalnya? Aku bersedia menerima kekalahan. Banyak orang sedang menyaksikan ini. Dan juga, aku adalah orang dari Tuan Sang. Kamu tidak akan bisa bertahan. Yang kamu katakan tidak berarti. Pak Sang yang memutuskan. Kakak muda benar yang dikatakan. Selama aku masih ada aku, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Wen Shu, jangan mempermalukan keluarga Wen. Kalau kalah, harus mengakui kekalahan. But, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku tidak peduli. Kamu mempermalukan keluarga Wen kita. Orang datang, banting dia sampai berlutut. Kini adalah putri besar keluarga Wen. Wen Shu, putra ibu tirinya. Mereka saingan sengit hak waris Wen. But, sepertinya ini sama sekali tidak lembut. Wen Shu jelas seorang pengecut. Rupanya,
Sangta takut pada dirinya. Maaf, Maaf, Bapak ini. Aku minta maaf atas adikku yang tidak berguna. Semoga Anda dapat memaafkan. Nona Wen. Terima kasih atas kebaikannya. Tuan Sang, pertunjukan utama sudah mulai. Hari ini kita datang ke sini untuk kerjasama dengan Tiongkok. Pemanasan telah berakhir. Sekarang kita harus andalkan kemampuan masing-masing. Nona Wen, ayo kita tunjukkan kemampuan kita. Para hadir di sini, kalau hadir di sini kita berdua bisa kerjasama. Mari kita buat taruhan. Oh, bagaimana cara bertaruh? Sederhana saja. Kita masing-masing pilih 3 batu asli. Mulai secara bergiliran. Yang menawarkan harga tertinggi akan menang untuk mereka yang kalah. Dan hilangkan hak kerjasama. Bagaimana caranya? Mata anak ini sangat tajam. Sebaiknya tidak perlu repot-repot. Baiklah, begitulah keputusannya. Mari Pak Su jadi saksi kita. Tampaknya, Nona Wen sudah punya rencana. Aku juga ingin ikut serta. Aku akan mewakili keluarga Wen. Kau hanyalah anak haram. Dari mana hakmu mewakili keluarga Wen? Kau bicara lagi sekali. Aku akan usir kamu keluar. Beritahu ayah hal memalukanmu hari ini. Pergi. Kau ini lembut, nak. Tunggu saja, kalian semua. Kalau begitu, silakan. Pergi. Cari tahu siapa Fu Yulong sebenarnya. Ya. Barusan kau terlihat cukup baik. Nanti, semua permainan menentukan nasib tuan. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Jangan terlalu berlebihan. Aku bisa melihat bahwa kau benar-benar, kau memang punya kemampuan. Selanjutnya tinggal lihat bagaimana kau bertindak. Tenanglah, aku tidak akan mengabaikanmu. Xiaobei. Perempuan itu kirim orang untuk menyelidikimu. Kamu tahu, telinga Wen Xianlong peka. Kau harus berhati-hati. Dia bukan orang yang mudah diatur. Terima kasih banyak atas pernyataannya. Nona Wen, berani sekali menetapkan taruhan seperti ini. Ternyata kau sudah bersiap sejak lama. Bahkan kaisar tua pun telah diundang. Paman Sang, kau terlalu memuji diriku. Anak muda ya. Kerjasama ini untungnya luar biasa. Kamu harus memenangkan pertaruhan ini. Jika kau kalah, kau... Yah, jangan marah padaku. Aku sangat kejam dan berani. Sekali lagi, ancaman. Sekarang kau tahu betapa takutnya. Kenapa baru sekarang kau melakukan itu? Sikapnya berubah super cepat. Benar-benar hanya mencari keuntungan semata ya. Tenanglah, Tuan. Saudara-saudara sekalian, batu ini dari satu urat tambang. Kualitasnya sangat baik. 2 ahli batu permata ini datang. Pilih 3 batu mentah bebas. Yang paling bernilai setelah membuka batu. Dapatkan kesempatan kerjasama dengan kami. Pihak kalah akan menyerah otomatis. Kesempatan ini, sekarang pertaruhan dimulai. Sebagian besar batu-batu ini berwarna hijau, namun harga mereka bervariasi. Aku harus awasi batu lawanku. Ketua Su, saya memilih nomor 7. Blok itu setidaknya bernilai 30 juta. Ini batu paling berharga. Ternyata dia telah mengambilnya. Xiao Fei. Jangan panik. Biarkan aku mengambilnya dan mengeluarkannya sepenuhnya. Blok itu jadi barang bekas. Namun apakah ini terlalu jelas? Nah, Dewa Long memberikanmu sebuah kehormatan. Hentikan kekayaan yang ia miliki. Lalu saya akan menurunkan harga untukmu. Tentukan harganya menjadi 20 juta. Bagaimana? Masih bisa bermain seperti ini? Baiklah, baiklah. Nyaman sekali. Xiaobei, latih lagi 2 blok batu-batu seperti ini. Dewa Long kembali memiliki beberapa kemampuan. Blok ini tidak sebaik nomor 7, tapi ini juga bernilai 20 juta. Saya memilih nomor 3. Putaran pertama pemilihan batu telah berakhir. Sekarang kita siap untuk membuka batu. Wow, warnanya cukup bagus. Kini kita bisa mendapat keuntungan besar. Putaran pertama pembukaan batu telah berakhir. Batu nomor 3 ungu muda. Harganya 19 juta. Wow, ternyata sangat mahal. Nona Wen dapatkan batu giok imperial. Harganya 21 juta satu. Wow, harga ini juga tidak murah. Cukup mahir ya. Cukup. Saya kira dapat 30 juta. Siapa sangka cuma 20 juta. Namun, ini sudah cukup baik. Lebih baik daripada nomor 3 itu. 2 batu hasil potong. Dan anak ini, dari mana dia datang? Perbedaan harganya mencapai 30 juta. Tidak sedikit. Diperkirakan Sang Buddha sedang melihat dia adalah anak muda. Tolong berbelas kasihlah padanya. Masih ada 2 putaran lagi. Selisihnya hanya akan semakin besar. Bagaimana? Apakah aku benar naga? Duos.
Terlalu tepat. Biarkan mereka senang dulu. Sekarang, putaran kedua pemilihan batu. Ketua Su, saya memilih nomor 1, nomor 5. Nona Wen, aku berhasil. Batu-batu yang tersisa ini, bahkan jika kita menggabungkan semuanya, harganya sulit melebihi 2 batu yang saya pilih. Terima kasih banyak Sang Buddha. Ternyata ini adalah Spring Band Color, nilainya 15 juta. Batu Buddha ini memang luar biasa. Sisanya batu kebanyakan cuma bernilai jutaan. Sekarang masalah mulai muncul. Banyak ahli sedang menyaksikan, tidak bisa menyedot miliknya jadi rusak. Kau anak nakal. Jangan meremehkan naga besar ini. Ayo serap lebih banyak energi mencapai 30 juta. Naga besar ini memberikanmu kekuatan pemulihan. Kekuatan pemulihan. Memulihkan segala sesuatu. Kau anak nakal. Baiklah, energi berharga sudah terkumpul cukup. Lihatlah dengan saksama. Naga besar ini akan berevolusi. Sudah berhasil berevolusi. Naga besar ini memberikan kekuatan pemulihanmu dapat memulihkan segala sesuatu. Akhirnya, kita mendapatkan kekuatan pemulihan. Itu adalah jade hijau kaisar terbaik, namun bagian dalamnya memiliki retakan. Jika benar-benar dapat dipulihkan, setidaknya bernilai 50 juta. Ya, aku memilih nomor 20. Tidak mungkin pilih nomor 20. Dia gila. Nomor 2, kulitnya kendor. Ini jelas limbah retak ya. Dia rasa tak bisa menang. Dia ingin menyerah begitu saja. Ngomong ngelantur ketemu UFO. Anak muda ini pasti kalah. Bagaimana dengan batu Tuhan Buddha ini? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya? Nomor 20 ini pasti hijau. Tapi dari pola garis batu ini, pasti terdapat retakan. Kebanyakan dari batu ini adalah limbah. Anak muda ini memang jeli mata. Bagaimana mungkin dia memilih batu ini? Menarik sekali. Fu Yilong, apa yang kamu lakukan sialan? Memilih batu sampah seperti ini. Sang Tuan, silakan lihat saja. Kamu harus benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya. Ketahuilah, konsekuensinya aku yang sebenarnya akan memilihnya. Berikan padaku. Gak baik. Aku tidak salah melihatnya. Ternyata ada Chun Daisai. Chun Daisai tanggal 15. Nilainya 1,5 juta. Miss Wen. Total nilainya sekarang 36 juta. 36 juta juga menang pasti. Bapak Sang, saya mengerti. Nona Wen, jangan terlalu berbangga dulu. Belum sampai akhir loh. Belum sampai akhir berikan uang padaku. Baru saja Bapak UFO. Namun, dia sudah berkata, jumlah semua batu yang tersisa ini, nilainya juga tidak akan melebihi 36.900. Maka pasti tidak akan menunggu lama. Bagaimana batu keluar kaisar? Wow, nilainya 50 juta. Sangat luar biasa. Apa-apaan ini? Ternyata benar kekuatan raja. Kakek JD ini salah memandang. Anak muda yang baik, aku memang tidak salah menilaimu. Generasi baru mengalahkan yang lama. Sepertinya aku memang sudah tua. Nona Wen, mari kita akhiri pertarungan ini. Keberuntungan sebesar 50 juta yuan ini. Batu-batu ini. Kayaknya susah cari batu kedua. Kita menyerah. Selamat atas kemenangan Anda, Tuan Sang. Tuan Sang menang taruhan senilai 69 juta yuan. Kerjasama selanjutnya Tuan Sang. Tolong bimbing banyak. Ketua Su terlalu sopan. Sopan. Tuan Sang, selamat. Aku tak tahu bisa dekatmu. Adik, ayo bicara sendirian. Saya Nona Wen sangat sopan. Kalau begitu, bagaimana mungkin tidak mengizinkan? Ya, pergilah. Jangan malas, Nona Wen. Ayo pergi. Fu Yulong, pandanganmu cukup baik. Aku sudah memeriksa dirimu. Warga Tiongkok, kau ditipu dan dibawa ke tambang. Hanya beberapa hari kalahkan Gouge. Kau bahkan dipromosikan oleh Santan. Tidak semudah itu ya. Nona Wen terlalu memuji. Aku hanya beruntung. Beruntung bisa membuat Sang Buddha salah paham. Ini bukan sekadar keberuntungan semata. Aku sangat tertarik padamu. Apakah kamu tertarik untuk melakukan sesuatu untukku? Kau bisa menetapkan syarat apa saja. Apakah perempuan ini begitu langsung, Nona Wen? Tidakkah kau takut Sang Tuan marah? Orang seperti Santan, saya sangat mengerti. Dia hanya melihat nilai dirimu. Ketika nilaimu sudah tidak lagi berharga, kamu sama kayak para penambang. Kubur saja di mana saja. Aku tidak seperti dia. Aku bisa beri kamu status dan kekayaan. Nona Wen, tujuannya juga sama. Memanfaatkan aku.
Aku tidak seperti dia. Aku bisa juga adalah milikmu. Membantuku sama dengan membantu dirimu sendiri. Lagi pula, kami keluarga Wen. Masih kurang satu orang menantu laki-laki dari rumah kami. Ah, Nona Wen. Aku pergi dulu. Tuan San mencariku. Aku sudah mengerti. Selalu datanglah kepadaku kapan saja. Begitu cepatnya kamu keluar, wanita itu. Apa yang aku katakan padamu? Dia ingin menggiringku ke arahnya, namun aku menolaknya. Aku tahu, kau bukan hanya punya kemampuan atau tapi juga punya wawasan yang luas. Kau bahkan berani bicara jujur. Tenanglah, ikuti aku, kamu nggak akan dirugikan. Wanita yang lembut itu tidak mengeluarkan apa-apa dari mulutnya. Nanti, hindari berhubungan dengannya. Paman Sang, tenanglah. Aku sendiri tahu, aku sedikit menyembunyikan sesuatu. Kau yang rakus banget. Aku akan menepati janjimu. Aku Sang Tan pasti akan melakukannya. Nanti, lahan tambang Adok jadi milikmu. Kau bisa mengelola semuanya secara penuh. Laba dari tambang ini 30% akan menjadi milik 30%. Bagaimana? Terlalu sedikit. Tidak. Terima kasih, Tuan Tiga. Sesuai dengan kinerja sebelumnya, 30%, setidaknya 50 juta per bulan. Kini kita benar-benar mendapat keuntungan. Hanya 50 juta. Anak muda, jangan terlalu berbangga dulu. Naga ini butuh artefak selanjutnya. Dikonversi menjadi uang manusia seperti kalian. Setidaknya 100 juta. Apa? 100 juta. Astaga, ini benar-benar anak rakus. Kenapa kau benci Shenlong? Tanpa Shenlong, kau sudah lama ditembak Dogi. Dan setelah Shenlong meningkat level, kemampuanmu pasti akan mencapai 100. Coba pikirkan betapa hebatnya kemampuan pemulihanmu. Dapat saya akui. Kumpulkan perlahan-lahan. Wahai naga suci, lalu kemampuan berikutnya apa? Kemampuan pertahanan fisik bangsa naga dengan pikiran. Aku punya kekuatan naga, bisa menembus pedang dan tombak, tidak takut akan peluru. Sungguh luar biasa. Benar. Ketua Su baru saja berbicara dengan saya. Dia sangat menghargai kemampuanmu. Kamu adalah warga negara Tiongkok. Kamu mudah berkomunikasi. Baru-baru ini Myanmar akan adakan lelang. Nanti kita lelang artefak Tiongkok. Artefak-artefak tersebut. Kamar dagang ini ingin kirim artefak ke Tiongkok. Nanti kamu ikut ya. Kamu periksa keaslian artefak. Semuanya sudah selesai. Kerjasama ditangani. Anda yang bertanggung jawab sepenuhnya. Kamar dagang akan memberimu hadiah besar. Saya akan mengirimkan beberapa orang untuk menemani Anda, mengamankan keselamatan Anda, melindungi pengawasannya, kurang lebih sudah cukup. Semangat, Ti. Kau anak nakal. Jika itu memang artefak Tiongkok berharga, Ci berharga ini sangat membantu pemulihanku. Mungkin tanpa 100 juta, kita pulihkan kemampuan selanjutnya. Tidak hanya itu saja, aku naga pelindung Tiongkok. Jangan biarkan buku Tiongkok ke luar negeri. Kamu harus berhasil merebut mereka. Ini misi naga. Jangan kau katakan, saya juga akan melaksanakannya. Saya juga warga Tiongkok. Aku tak biarkan warisan leluhur hilang. Kau anak baik. Naga godaan kami tidak salah menilaimu. Lepaskan aku. Aku tidak mengenal kalian. Bantuan. Sayang, jangan ribut. Ayo pulang. Anak-anak masih menunggumu di rumah. Tuan, tolong selamatkan aku. Mereka adalah penyelundup manusia. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Segera naik, selamatkan orang-orang. Hai, jangan ikut campur. Apakah kau tahu siapa kami? Siapapun kamu. Aku adalah orang dari Tuan Sang di Myanmar. Aku tak kenal takut siapapun kamu. Kalau ada masalah, carilah Sang Tan. Orang dari Tuan Sang. Wah, nama Tuan Sang terkenal banget. Begini hebatnya ya. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kau seorang perempuan. Bagaimana mungkin kau berani datang sendirian? Datang ke Myanmar untuk berkeliling? Aku utusan Kongres Dagang Tiongkok. Tak disangka aku sudah diawasi. Nama saya Sung Xiaoran. Siapa nama baikmu? Halo perusahaan dagang Huaguo. Kamu orangnya Ketua Su. Anda mengenal paman saya. Ketua Su adalah paman Anda. Nama saya Fu Yulong. Aku datang atas perintah Tuan Sang. Bantu Ketua Su ikut lelang ya. Bagus sekali, Pak Fu. Terima kasih banyak. Aku akan membawamu temui pamanku sekarang. Dia pasti akan berterima kasih padamu. Wah, dia keponakan Ketua Su ya. Ini kesempatan yang baik. Bantuan Huaguo lepas dari kendali Sang Tan. Untung ketemu Pak Fu hari ini. Kamu tidak lihat aku hari ini, Pak Fu ya? Terima kasih telah menyelamatkan Xiaoran. Terima kasih Su mencatatnya. Ini sekitar 2 juta.
Sekadar niat baik. Tolong terima ini. Kepala Su, ini tugas saya. Saya memang seharusnya seperti itu. Apalagi saya juga orang Tionghoa. Saling, bantuan itu wajar saja. Anda tidak perlu begitu. Kawan kecil juga adalah orang Tionghoa. Benar. Kawan butuh bantuan setelah SMA, meski harus mengungkapkan sesuatu. Tapi uang ini, lebih baik saya terima saja. Baiklah, saya turuti saja. Ah, benar. Apakah Anda memiliki barang antik lainnya? Saya menunggu untuk memeriksanya. Xiaoran, saya dan Pak Fu ada urusan bisnis. Jaga kedua pria itu. Baiklah, baiklah. Pak Fu, Sekarang hanya tinggal kami berdua. Katakan saja langsung. Tuan Su, saya jujur. Saya diselamatkan dan dibawa ke Myanmar. Aku juga ingin pulang. Saya ingin meminta bantuan Anda. Tuan Fu, saya hanyalah seorang pedagang. Aku tak sebanding dengan Santan. Namun jangan khawatir, tolong bantu saya di lelang ini. Saya kasih kamu bayaran besar. Aku bantu hubungi jalan pulangmu. Kepada Ketua Su, terima kasih atas ucapan Anda. Kata-kata Anda sudah cukup untukku. Kenapa masih ada anak itu lagi? Dia masih bisa menghargai barang-barang berharga. menarik. Nanti ada kesempatan. Dia benar-benar tampan. Aku akan ambil semua lelangnya. Semuanya hanya sampah. Ketua Su, ada banyak barang palsu di sini. Banyak sekali. Di negara Myanmar, barang palsu lebih banyak dari asli, apalagi barang selundupan. Ingin menemukan barang asli yang sesungguhnya, semuanya bergantung pada kemampuan mata Anda. Jadi saya undang kamu bantu. Jadi ya, tolong bantu saya menilai ini. Semua barang asli yang Anda yakini, aku beri kamu 20% komisi. Bagaimana? 20%. 20 Bapak Su. Terima kasih atas kebaikan Anda, kemampuan mata Anda. Ini, harga ini. Barang pertama yang akan dilelang, cangkir perunggu dinasti Shang. Harga lelang 500.000. Barang asli, nilainya seharusnya sekitar 3 juta. 600.000. 1 juta. 1 juta, bahkan 100.000 atau 100.000 lagi. Kalau tidak punya uang, jangan datang. Ini memalukan. Orang miskin, tampaknya ada yang sengaja mengacau. Ketua Su, kami melakukan ini. Sobat kecil memang menarik sekali. Lukisan gunung air Tang Yin. Harga awal 80.000. Lukisan asli, nilainya 500.000. 90.000, 150.000. Kenapa tidak ikut lelang sekali saja? Jangan lelang tanpa uang. Wen Shaoxai, kaya raya banget. Aku tidak sebanding dengannya. Lukisan ini akan kuberikan padamu. 260.000. Siapakah wanita ini? Lupakan saja, hanya untuk mengganggunya. Karena ada orang lain yang menawarkan ini tepat sekali, maka Wen Su benar-benar hanya mengincar aku. Maka sekarang kita bisa mulai bersenang-senang. Lihatlah, aku akan menjebakmu. Barang berikutnya, batu giok dinasti Han. Harga awal 30.000. Palsu. 35.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 dan 150.000, 100 Fu Yulu. Kamu tidak berhasil membeli satupun barang. Mau jadi pengiringku? Sebaiknya Wen Gongzi bahagia saja. Rupanya begitu. Barang palsu bisa disebut berkali-kali. Barang asli hanya disebut sekali. Wanita ini sepertinya juga bersama. Mereka semua bersekongkol. Orang bodoh itu tertipu. Namun masih tidak menyadari. Fu Yulu, perjalananmu kali ini sia-sia saja. Wen Shaokai ini sangat berani. Aku tidak sebanding dengannya. Aku sarankan kau cari ahli lihat rekaman itu. Jangan sampai kamu menangis tanpa tempat. Apa maksudmu? Maksudku semua barang yang kamu beli itu semuanya palsu. Tidak mungkin. Banyak sekali barang ini. Tidak ada satupun yang asli. Nasib memang sangat buruk. Sumpah, ngomong kosong. Kamu bilang palsu ya? Kamu bilang kamu jelas cemburu padaku. Semua barangmu sudah terjual. Baiklah Pak ahli koleksi di sini. Periksalah dia. Lalu tahu. Semua barang ini adalah barang tiruan. Tidak bernilai apa-apa. Tidak mungkin.
Coba lihat lagi dengan seksama. Ini barangku, harganya jutaan. Bagaimana mungkin tidak ada yang asli? China. Kita sangat peduli pelestarian warisan kita. Sebagian besar berasal dari penyelundupan. Berapa banyak tiruan di sini? Biarkan saya lihat lagi beberapa kali. Ini juga palsu. Kamu sengaja naikin harga dan Anda juga. Aku tahu dia menipuku. Kenapa tidak mengingatkan saya? Apa hubunganmu dengan saya? Jangan lupa, kita berdua incar barang terakhir. Kami sebenarnya bersaing satu sama lain. Semakin sedikit dana Anda, semakin menguntungkan bagi saya. Terlebih lagi Anda sukarela menjadi orang yang terjebak dalam situasi ini. Kalau dia tawar, ikuti saja. Kepada siapa kau marah? Diam. Barang terakhir yang akan dijual, botol naga biru dinasti King. Harga awal 5 juta. 5,5 juta. 6 juta, 6. Ini hadiah ulang tahun Pak Tua. Aku pasti harus mengambilnya. Tak peduli apapun yang terjadi. Botol ini palsu, tapi di dasarnya ada giok asli. Setidaknya bernilai 60 juta. Kinaga memang begitu. Giok tersebut merupakan harta nasional ngandung Kinaga. Sangat penting bagi naga kebajikan ini. Kau harus mengambilnya. Nah, tuh, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Itu adalah alat naga. Naga alat 100 kali lebih kuat dari biasa. Sudah paham? Sudah paham? Sudah aku berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. 10 juta, 15 juta. 20 juta, 20 juta, 25 juta, 40 juta. Astaga. Kita punya uang yang kita bawa. Hanya tersisa 38 juta. Tidak apa-apa, kita bebaskan saja. Bagaimanapun juga yang benar-benar berharga adalah hal-hal di dalam alas ini. Wen Shu, dari mana dapat banyak uangmu? Aku punya cara sendiri. Bagaimana caranya? Aku tidak berani lagi. Pangeran Wen sangat hebat. Aku kalah. Kamu hebat banget ya. Kenapa tidak melanjutkan? Aku nggak percaya barang terakhir ini. Masih ada barang palsu dan kau orang jahat ini. Aku akan berikan ini pada tua. Kau nggak sombong lama lagi. Pangeran Wen, aku menasihatimu. Lebih baik jangan terlalu cepat berbahagia. Namun satu hal, kamu benar sekali. Botol ini juga palsu. Sumpah, omong kosong. Yang kau bilang palsu memang palsu. Semua barang lelang ini palsu. Maestro kuno, cepatlah lihat dengan saksama. Tutup mulutnya. Aku ahli antik Tiongkok bertahun-tahun. Warna glasir botol ini tidak sesuai. Warna bunga-bunga biru terlihat tak teratur. Ini replika palsu banget. Ini memang barang palsu. Tidak mungkin. Yah, aku belinya 40 juta. Bagaimana mungkin itu barang palsu? Apakah kau sudah terpengaruh oleh mereka? Poto. Guru tua, siapa yang bisa dibeli? Sekarang bagaimana kamu menjawabnya? Kamu. Apa sih barang kacau ini? Jangan berbangga dulu. Pangeran Wen, kamu tidak mau alas ini ya? Bagaimana bisa kamu ambil barangku? Kamu juga ingin itu? Pangeran Wen. Lagi pula, aku sudah mengeluarkan 40 juta. Aku tawar 10 juta. Beli itu alasmu. Kamu ini sedang menggertakku kan? Kamu ingin alasku? Boleh saja. 10 juta untuk transaksi. Nah, ini ada 1 juta. Kita sudah selesai uang dan barang. Sangat murah hati sekali. 10 juta. Kasih saja langsung. Tunggu sebentar. Ini giok naga Zando. Benda pusaka asli negara Huaguo. Setidaknya bernilai 60 juta yuan. Ayo pergi. Baiklah. Baiklah. Terima kasih Tuan Wen. Atas kebaikanmu, saya tidak akan menjualnya lagi. Kembalikan padaku. Orang ini benar-benar mengejutkan. Tuan Wen, barusan kita bayar terima di depan banyak orang. Sekarang sudah terlambat untuk tidak menjualnya. Kamu selalu menipuku ya? Cukup, masih kurang malu sekali. Kamu mempermalukan keluarga Wen kita. Bagus sekali. Bagus sekali. Kamu hebat sekali, anak muda. Harus kekuatan naga ini begitu kental. Aku naga suci akan tertidur sejenak. Cukuplah. Ayo cerna dengan baik. Jangan lupa kumpulkan barang bagus untukku. Sudah paham, desainnya. Ketika Long Bao sedang tertidur, kamu harus berhati-hati. Bahaya datang, panggil Long Bao ya. Sahabat kecil, ya, lelang ini berkatmu. Kami dapat banyak artefak berharga. Ini benar-benar sebuah pencapaian besar. Aku hubungi pihak berwenang secepatnya. Kamu lepas dari santan ya. Mendirikan kembali negara kita tidaklah sulit. Ini imbalanmu untuk kali ini. 20 juta, 20 juta. Terima kasih banyak. Karena urusan kalian sudah selesai. Saatnya kita membicarakan urusan kita. Kita punya urusan bersama. Putri Wenjia dan apa hubungan pemuda ini? Sepertinya ada cerita di baliknya. Setidaknya, aku ajari Wen Shu 2 kali. Apakah ini bantuan untukmu? Bukankah seharusnya kamu membalas budi padaku? Nona Wen, jangan bercanda. Kamu menghancurkan Wen Su atau hanya demi dirimu sendiri. Hubungan kita tidak terlalu dekat, namun rasa ini, aku setengah dari itu. Setengahnya, menarik sekali. Apakah setengah jasaku cukup?
Bisakah kamu membantuku memilih sebuah hadiah? Hadiah. Hadiah apa? Sehari lagi, ini ulang tahun ke-80 kakekku. Aku pilih hadiah buat kakekku. Aku yakin dengan pandanganmu. Orang-orang di Santan menatapku. Sulit lepas dari sini. Ketua Su sudah janji bantu aku. Tapi entah berapa lama lagi. Wen punya kedudukan tinggi. Jika aku bersekutu dengannya, mungkin bisa lepas dari Santan. Karena Miss Wen sudah menyatakan keinginannya, maka aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku tetap orang Tuan Sang kok. Masalah ini mudah diatasi. Sang Tan sangat ingin itu terjadi. Ayo dekatkan diri dengan aku. Cari tahu kekuatanku dan kelemahanku. Pergi. Pulang. Beritahu Sang Tan ya. Orangku sudah kau pinjam. Aku akan mengembalikannya dalam 2 hari. Selamat tinggal. Semua karena Fu Yulong. Aku mengalami kerugian sebesar 40 juta. Biar si pengejek itu tertawa. Baiklah. Baiklah, seberapa besar kemampuan seorang pekerja tambang? Bukankah itu karena kebodohanmu? Jangan biarkan orang memanfaatkanmu. Nanti pilih yang tepat ya. Kita kalahkan dia di foto lusa. Kenapa kalian datang? Bagaimana bisa toko ini? Kalian yang membelinya, aku pilih hadiah untuk Pak Tua. Tidak bisa, lembut hati. Kau itu putri besar keluarga Wen. Bagaimana bisa bergaul dengan penambang Tiongkok itu? Kalau sampai terdengar, tidakkah kau merasa malu? Siapa yang aku ajak bergaul? Tak perlu lagi kau khawatirkan. Lagi pula, keluarga Wen punya puluhan juta, masih bisa kita bayar. Kau urus saja anakmu. Jangan biarkan dia mempermalukan kita. Bos, tunjukkan barang andalan tokomu. Aku dengar patung Buddha Giok purba dari Myanmar. Harganya tak terhitung. Benar-benar bagus. Ibu sungguh memiliki mata yang tajam. Patung Buddha Giok ini harta nasional Myanmar. Dari istana yang pernah keluar. Yah, lihatlah tekstur air ini. Kerajinan ukirannya. Sungguh satu-satunya. Berapa harganya? 30 juta. Patung Buddha ini kualitas terbaik di toko ini. Ini akan diberikan kepada paman itu. Dia pasti akan menyukainya. Kalau kamu, apakah mau beli barang murah untuk menipu? Tuan Fu, lihat barang bagus di toko ini. Jika tidak ada, dan ada, mari kita ganti toko lain. Baiklah. Ya. Begitu. Kendi perunggu dinasti Xiang. Harganya 80 juta yuan. Sebuah artefak nasional yang benar-benar berharga. Wah, dibuang jadi sampah di sudut. Orang Myanmar ini memang bodoh. Barang-barang di rak toko sang bos. Bisakah saya melihatnya? Itu semua barang bekas. Silakan lihat semuanya. Baiklah. Para penambang hanyalah para penambang. Hanya lihat barang rusak. Bagaimana bisa bos menjual barang ini? Ini dikumpulkan sebagai sampah. Jika kamu mau, 200.000 yuan. Barang jutaan cuma 200. Baiklah, aku ingin ini. Tuan Fu, ini hadiah untuk kakek. Ada sesuatu yang istimewa. Ini adalah artefak penting dari China. Bagaimana mungkin bisa dijadikan hadiah untukmu? Alam harus masuk ke ruangku. Cari kesempatan bawa ke Tiongkok. Artefak kuno dari Myanmar. Meski barang ini tidak bernilai tinggi, tapi ini buat perbaikan. Setelah diperbaiki, ini lebih baik dari patung Buddha. Nona Wen, barang kecil ini, aku hanya menyukainya begitu saja. Hadiah yang aku pilih untukmu adalah ini tapi. Bapak Fu, apakah Anda yakin dengan ini? Jangan lihat barang ini yang rusak. Lagi pula, ini adalah barang lama. Anda mau? 100.000 yuan. Baiklah, saya akan mengambilnya. Lembut sekali. Kamu dengar pendapat penambang Tiongkok, beli barang bekas buat kakek. Besok di pesta ulang tahun. Di mana wajahmu sebenarnya? Sungguh lucu. Mengantar kakek di pesta. Barang seperti ini, bukankah itu jelas-jelas mempermalukan pria tua? Ada orang-orang seperti ini. Dia benar-benar tidak mengerti nilai barang. Nona Wen, jangan terlalu memandang rendah. Makanan ini masih utuh. Ini barang dari Myanmar loh. Benda masa dinasti Song. Bagaimana bisa barang Tiongkok bertahan sampai sekarang? Selama ini, berapa harga yang bisa diperoleh? Tidak perlu meragukan orang yang bersalah. Pekerja, jangan diragukan. Saya percaya padamu. Jika semua barang ini benar-benar ada, sangat bagus. Saya akan memberimu tambahan 10 juta. Kebaikan hati ini sungguh luar biasa. Mari kita lihat lebih dekat besok di pesta ulang tahun. Kenapa kamu malu? Pergi. Nona Wen, mungkin guci ini sendiri tidak bernilai. Tapi prasasti di dalamnya yang bernilai. Jika bisa memperbaiki ukiran di dalamnya, maka bagi para penggemar koleksi ini benar-benar tak ternilai. Kebetulan kitanya, aku bisa sedikit memulihkan prasasti teknologi ini. Kata-kata ini benar.
Tentu saja. Baiklah, baiklah. Besok adalah acara ulang tahun kakek. Kamu ikutlah bersamaku. Selama kakek tetap bahagia. 10 juta yuan ini aku akan berikan padamu di tempat. Meski naga suci saat ini masih terlelap dalam tidur. Setelah bangun, ia ingin pulih. Siapa tahu butuh banyak keberuntungan lagi. Jangan sia-siakan 10 juta yuan ini. Terlebih lagi. Kenapa kamu tidak senang? Nona Wen juga berpikir begitu. Aku ingin menjalin hubungan dekat denganmu. Kau ingin pakai kemampuanku? Benar, aku suka ngobrol sama orang pintar. Ketentuan yang aku tetapkan sebelumnya saat ini masih berlaku. Nona Wen pasti sudah tahu. Aku sekarang anak Tuan Sang. Kau paksaku kemari pilih hadiah. Mungkin aku masih bisa selamat besok kalau aku masuk keluarga Wen. Aku bahkan tidak punya kesempatan hidup. Aku tahu, aku memang sengaja melakukan ini. Santan itu sangat curiga. Begitu kau masuk rumah keluarga Wen, hubungan kita jadi lebih dekat dong. Ketika itu tiba, selain mengikuti aku, apalagi yang bisa kulakukan? Perempuan ini berusaha memanfaatkanku. Dia benar-benar tidak peduli dengan nyawaku. Namun dibandingkan dengan Santan, dia memang lebih aman untuknya. Pak Wan benar, maka mari kita buat kerjasama. Kalian keluarga Wen punya pengaruh di Myanmar. Aku bantu Nona Wen dapatkan hak. Kamu bantu aku lepas dari Santan. Bantu aku kembali ke negara asalku. Kamu sangat berani ya. Aku suka bekerja dengan orang sepertimu. Kamu membantuku menjadi pewaris keluarga Wen. Aku akan membantumu menyingkirkan Santan. Kamu aman pulang ke rumah. Baiklah, kita sepakat. Satu kata untuk menetapkan. Nanti kita lihat saja nanti. Kamu yang memutuskan. Nanti aku izinkan kamu pergi. Aku yang memutuskan. Kakek ini, aku cari khusus buatmu. Patung Buddha, Kiang Zaman kuno, Myanmar. Nilainya 30 juta. Semoga kakek bahagia selamanya. Patung Buddha ini sangat bagus. Pengerjaannya sangat rinci. Kamu sudah punya hati. Kamu sudah punya hati. Kakak, Wenro menyiapkan hadiah lebih besar untukmu. Ah, Cepatlah keluarkan. Biarkan semua orang melihatnya dengan jelas. Aku yakin, kakek pasti akan menyukainya. kakek. Kebaikan hati, kau siapkan ini untuk kakek? Kamu sengaja mempermalukan kakek ya? Aku kira kamu sudah siap dengan matang. Kakek ini barang pasar murah. Wenro sama sekali tidak menghargaimu. Xiaoro ini. Kakak tua, lihat dia bawa tamu asing. Ini adalah orang dari Santan. Teman lembut ini bersekongkol dengan Santan. Ini akan merugikan keluarga Wen. Dan ada urusan saya juga, kakak tua. Saya Fu Yulong. Orang Tionghoa pernah diculik ke tambang. Aku bantu Santan cuma buat hidup. Hari ini datang dengan Nona Wen juga demi bertahan hidup. Bertahan aja pun 10 harapan ini. Entahlah siapapun dirimu atau apa tujuanmu datang ke sini. Xiao Hu, kamu benar-benar membuatku kecewa. Kakek, pemuda ini punya mata hebat. Pilihannya pasti tidak akan salah. Mata yang luar biasa. Apa bisa anak muda paham ini? Apalagi dia juga orang Santan. Kamu suka hari ini hari ulang tahunku. Saya tidak ingin melihat darah. Orang datang. Saya sudah kehabisan tenaga. Lepaskanlah. Kakak, silakan lihat dengan saksama. Guci batu ini. Dinding dalam guci batu ini. Tapi ada pengukiran batu negara loh. Ini barang jelek banget. Kakek bahkan tidak akan melihatnya. Tertutupi. Ini artefak nasional khas Myanmar kita. Kakak, apakah kakak salah lihat barang yang begitu tak berguna ini? Bagaimana bisa artefak tingkat nasional? Oh, tuh. Kau berani mempertanyakan saya? Kau berani menghancurkan barang berharga ini? Kakak, aku tidak tahu. Kakak, aku tidak tahu apalagi. Kamu juga tidak percaya tadi? Kau masih berani menyela? Sayang sekali. Artefak yang begitu indah ini hancur karena ulahmu sendiri. Kakak, jangan khawatir. Aku bisa memperbaikinya. Bisa diperbaiki, jadi rusak seperti ini. Kamu juga bisa memperbaikinya. Kakekku bilang bisa diperbaiki. Pasti bisa diperbaiki. Topi ini dulu rusak parah. Yang benar-benar diperbaiki oleh Pak Fu. Aku punya teknik perbaikan leluhur. Cuma siapkan ruang tenang buat aku. Tunggu sebentar saja. Baiklah, asalkan kamu bisa memperbaikinya. Kakekku. Aku pasti akan berterima kasih banyak. Membawa datang membawanya pergi. Ruang belakang rumahku. Ya. Perbaikan. Sudah jadi. Kemampuan perbaikan ini benar-benar luar biasa. Nanti aku pulang ke negaraku. Aku hanya akan mengandalkan perbaikan ini. Dan penglihatan yang jernih. Wah, kita bakal kaya raya. Kura-kura suci, kau sudah bangun, anak muda. Naga suci, kehabisan energi. Sudah saatnya untuk bangkit. Aku rasa kamu punya aura kekayaan. Benar sekali.
Naga ini 2 harta untukmu. Perunggu ini barang antik. Namun aku belum sempat memberikannya padamu. Ayo. Auranya begitu kental dan penuh kekayaan. Kura-kura suci kembali pulih cukup banyak. Anak muda, tinggal 20 juta aura lagi buat kemampuanmu selanjutnya. Bagus sekali. Tuan Siwang sudah selesai memperbaiki. Wah, benar-benar hebat. Sungguh. Keahlian yang luar biasa. Keahlian yang luar biasa sekali. Cara pemulihanmu ini. Ini belum pernah ku dengar sebelumnya. Kakek, Tuan Fu memang hebat. Yong, inilah ruang koleksiku. Banyak harta karun yang sudah rusak. Bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Jika kamu bisa membantuku memperbaikinya. Pembayaran. Terserah padamu. Kesempatan telah tiba. Biar naga dewa serap energi ini. Tuan, kami siap melayani Anda. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Maka siapkan ruang tenang untuk saya. Baiklah. Pergilah bersama Tuan Fu dengan lembut. Ruang koleksi saya. Baiklah, silakan ke sini, Tuan Fu. Anak itu benar-benar akan mendapat perhatian. Tidak perlu terburu-buru. Hubungi Santan. Katakan saja Fu Yulong memberontak. Nanti ada yang bantu kok. Kami telah mengurusnya. Nya, Kerja yang bagus. Katu ini punya 10 juta. terima kasih. Kakek peduli sama barang-barangnya. Hati-hati. Kalau tidak bisa diperbaiki, jangan rusak. Tenanglah. Barang-barang antik di rumah ini. Totalnya bernilai ratusan juta. Bukan, keluarga Wen sangat kaya raya. Shenlong, ayo keluar untuk makan. Begitu banyak pedang berharga. Anak muda, kamu benar-benar keberuntungan bagi Long. Long akan segera mengaktifkan diri. Aku pergi. Anak muda, Long telah meningkat level. Sekarang, Long memberikan kemampuan pertahanan suku Longmu. Nanti tak terkalahkan. Bahkan peluru pun tidak akan mengancammu. Sangat hebat. Begitu. Lagi pula, ini adalah produk dari pasti barang berkualitas tinggi. Tapi cuma bisa tahan peluru biasa. Kalau ada roket atau senjata lain, kamu sebaiknya cepat lari. Cukup begitu saja. Kenapa ada begitu banyak roket? Ya, aku harus mencobanya. Jangan sampai menyakiti aku. Aku sudah pergi. Benar-benar ajaib. Dengan kemampuan ini, aku tidak akan lagi takut ancaman mereka terhadap diriku. Kini, aku bisa berdiri dengan kokoh. Begitu banyak harta karun. Menunggu untuk kembali ke negara asal, aku pasti cari cara. Mereka semua harus dibawa kembali. Tuan, sudah diperbaiki. Aduh, hebat sekali. Porselen Song ini tanpa retak lagi. Xiao Yu, kamu benar-benar jenius. Tuan, Anda terlalu memuji saya. Simpanlah. Oh ya, benar. Ini adalah cek sebesar 30 juta. Ini adalah honor untukmu, Xiao Yu. Ambillah. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan. Saya akan pergi dulu. Oh ya, benar, Xiao Rong. Bawalah aku, bawa teman kecilku pulang. Baiklah. Tuan Fu, silakan. Baik. Ibu, jangan biarkan dia pergi. Kalau dia berkolaborasi dengan Rong Wei, maka tambang itu masih ada. Apa yang akan kita lakukan? Tenang, saya sudah memberitahu Santan Pilka. Lagi pula, saya juga telah mengatur para pembunuh mereka keluar dari pintu ini. Kita harus selamatkan nyawa dulu. Selama dia matikan dan semua hal di keluarga Wen ini akan menjadi milikmu. Makasih. Kamu mau ngapain selanjutnya? Setelah hari ini dalam pandangan Santan, kamu sudah menjadi orangku. Dia tidak akan mudah melepaskanmu. Ada penyergapan.
Mari kita lihat siapa orangnya. Berani ganggu di tanah Wen kami. Nona Wen, ada yang beli mahal banget nyawa Anda dan dia. Saudara-saudara, beri aku. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, tidak apa-apa. Hati-hati. Ayah. Hati-hati. Kung Fu Huaguo. Ini adalah Kung Fu Huaguo. Kung Fu Huaguo. Apa itu? Aku cuma tahu jurus kura-kura. Kalau aku bisa Kung Fu Huaguo, aku sudah lama membunuh kalian semua. Cepatlah pergi. 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 Pertahanan suku naga, ini benar-benar sangat kuat. Barangkali baris darahku semakin tebal. Memang kerja keras pasti berhasil. Serangan acak bisa mengalahkan ahli. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Tadi aku jelas-jelas melihatnya. Dia menembak. Kenapa kamu tetap baik-baik saja? Mungkin mereka menembaknya salah sasaran. Kamu masih mau balik ke Santan? Ke sana, ikuti aku mulai sekarang. Aku masih bisa melindungimu. Kita berdua siapa lindungi siapa? Belum tentu begitu kan? Kembali ya. Aku pasti akan kembali. Santan telah memberiku sebuah area pertambangan. Aku ingin mengembangkan tempat itu menjadi wilayahku sendiri. Nanti aku jadi Santan. Seperti itu. Kamu ini mau bekerja sendiri bukan? Di tempat seperti Myanmar Utara ini, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Kamu bantu aku saat aku butuh bantuan. Baiklah, kita semua. Pesanmu. Baiklah. Aku akan pergi dulu. Ya. Ayo keluar. Siap-siap berangkat. Balas dendam. Biarkan kau mengacau. Aku salah, bos. Hancurkan saja satu batu mentah. Apakah kau mampu membayar baliknya? Berhenti. Hei, kau masih berani kembali? Putri Wen. Kenapa dia tinggalkanmu? Tambang ini dari Tuan Shanglo. Ini adalah wilayahku. Aku akan kembali ke wilayahku sendiri. Masih perlu memberitahumu, saudara-saudara, berikan dia sedikit pengalaman. Bro, aku tahu kebanyakan kalian warga Tiongkok yang diculik. Setiap hari mereka ditekan, dialami penindasan. Mulai sekarang, kawasan tambang ini saya ambil alih, ikuti saja langkah saya. Nanti kita bisa makan dengan enak, kita akan mendapat upah yang layak. Kita tidak perlu lagi tertekan. Bahkan, kita masih bisa pulang ke rumah. Ke depan, seluruh kawasan pertambangan ini, kami yang memutuskan di sini. Kak Long, kami akan mengikuti Anda. Kak Long, kami ikut kamu. Baiklah. Jangan dengarkan provokasi dari dia. Kamu berani bicara lagi, aku akan membunuhmu. Tunggu, jangan datang ke sini. Ada yang lain yang tidak setuju? Fu Yulong, kamu gak bakal gabung Wen, ya? Kamu berani mengkhianati Tuan Sang. Tuan Sang tak akan memaafkanmu. Bukan soal bergabung. Namun, semuanya hanyalah untuk memanfaatkan keuntungan. Orang-orang, cepat datang. Saat tadi kau menyerangku. Sap, kamu gak nyangka hari ini ya? Kawan, balas dendam. Balas dendam. Fu Yilong, betapa berani sekali kamu. Di tambangku, kamu berani ganggu orang-orang. Kata-kata sang tuan, apa maksudnya itu? Tambang ini milikmu, kan? Aku hanya ambil barangku sekarang. Aku bisa memberimu semberimu. Dan aku bisa ambil kembali. Aku dengar kamu dekat dengan putri sulung keluarga Wen. Kini kau masih ingin merebutnya sendiri. Satu tambang saja. Orang-orang, tangkap dia. Sang Tuan,
Hmm, Hmm, Tuan Tiga, kenapa harus berkelahi? Jiru, ini urusan aku sama anak ini. Kalian tidak akan campur tangan kan? Pak Sang, aku hanya datang untuk menengahi. Jangan sampai kalian buat keributan. Lalu Pak Sang, para pembunuh yang kau utus. Kalian tak mau sekarang. Kita keluarga Wen putuskan hubungan. Apa-apaan para pembunuh itu? Xiao Ting, anak itu sudah lama menyerah. Kalian sudah jadi keluarga Wen. Kau pikir aku tidak tahu? Dia masih ingin ambil sendiri sekarang. Batu-batu tambang milikku. Tidak mungkin. Pasang, aku tidak berpihak pada siapapun. Aku hanyalah Fu Yulong. Lahan tambang ini adalah milikmu. Apa masalah bisnis kota ini? Huh. Kalian? Bukan satu kelompok ya? Jangan bukan. Tampaknya ada yang tidak mengerti. Kehangatan keluarga Wen. Ah, Tuan Sang. Aku lihat anak ini cukup berbakat. Aku cuma mau bicara untuk dia. Tuan Sang, janganlah memicu pertikaian. Hmm, anak yang baik. Benar-benar meremehkan aku. Ingin bekerja sendiri. Bahasa daerah. Ah, Tuan Sang Fu sangat membantu aku, tapi juga menjadi penyelamat putri kecilku. Semoga Tuan Sang dapat memberikan pengampunan. Kalau tidak, kerjasama kita. Ketua Su tertawa. Karena begitu banyak orang memohon padamu, maka aku akan memberimu kesempatan. Hmm, Anak yang baik. Wah, banyak banget orang peduli ya. Kau berusaha memohon. Terima kasih atas kesempatanmu, Tuan Sang. Baiklah. Baiklah. Beberapa hari lagi, lelang Myanmar akan dimulai. Mungkin kita bisa bertaruh sesuatu. Siapa yang bisa mengeluarkan barang tersebut? Batu kehidupan. Siapa yang menang? Untuk apa kita bertaruh? Jika kau kalah, kembalikan ladang tambang ini padaku, lalu berikan aku 1 juta pukulan kepala. Ganti kerugianku 100 juta ya, jika kau menang. Aku kasih ladang tambang kayak gini. Apakah kau berani? Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Sudahlah, aku punya mata naga. Tambang gratis, ambil saja. Siapa yang akan menjadi notarisnya? Ketua Su, Gubernur Militer Myanmar Utara. Apakah cukup layak? Yanpu, Kepala Panglima Militer terbesar di Yangon, banyak bisnis harus melalui hubungan-hubungan beliau. aku bertaruh. Aku punya informasi internal. Batu darah ini pasti milikku. Kamu hanya perlu menunggu dan kalah. Nanti kamu kehilangan posisi. Siapa yang masih bisa lindungi kamu? Pergilah, Tuan Sang. Silakan berhati-hati. Ah, batu mekanis memang sulit ditemukan. Apakah kamu yakin? Apakah Tenanglah. Aku yakin, Santan hanya punya 3 tambang. Jika kamu kalah lagi daripadaku, aku akan benar-benar menguatkan diriku. Aku bersaing dengan dia sekarang. Lihatlah, Li Shou. Mulai sekarang seberasa, kamu adalah pembantuku. Kamu, ayo atur urusan-urusan itu. Beri rekan kita makanan enak. Persiapkan diri. Mari kita berangkat. Kita akan menyerang papan tersebut. Ini adalah kakak Tom. Pertarungan judi hari ini, buat saya sebagai notaris, akan menjadi saksi. Pemenang menang taruhan. Aku akan serahkan tambang baru padanya buat ditambang. Nikmati hasilnya. 50% keuntungan. 50% keuntungan. Tambang baru ini hasilnya bagus. Ini seperti bahan tua, ini benar-benar keuntungan besar. bukankah ini berarti siapa menang, dia kaya? Kain garam ini benar-benar murah hati, hanya menambang, mau keluarkan 50% laba. Kamu nggak bakal mimpi itu. Kain garam ini adalah kakak saya. Kamu sudah tahu sejak awal. Batu keringat ayam pasti milikku hari ini. Begitu banyak batu asli. Di mana batu mekaniknya? Yah, sepertinya ini adalah permainan judi. Masih ada trik tersembunyi ya, maka kita akan mengabaikan itu. Tahap-tahap yang rumit itu. Mari kita mulai langsung. Maka kita akan mengabaikan itu. Tahap-tahap yang rumit itu. Mari kita mulai langsung. Aku memilih batu itu. Lihatlah, sangat cepat. Tidak perlu memilih batu asli. Bagaimana aku bisa tahu tentang Senta? Kita masih harus melihat batu aslinya. Dia minta lihat batu.
Batu mekanik ini sangat bagus. Setidaknya bernilai 100 juta. Sudah terlihat kan? Inilah kekuatan sejatiku. Kamu sudah kalah. Paman, bukankah kamu bilang dia tidak akan melihat batu itu? Kamu langsung pilih batu darah ayam. Ini benar-benar kebetulan. Hei, jangan omong kosong. Tak ada hubungan mereka. Sepertinya hari ini, Sultan bisa sampai seperti ini. Ini terkait Yan Bu. Keduanya, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Kalau begitu, kali ini Pak Fu pasti kalah. Ini jelas sudah dihitung sebelumnya. Ini batu kok gini sih? Ya, memang begitu. Ini terlalu menipu. Aku cuma bicara, bukan bertindak jujur dan terbuka. Dragon terbang. Kalau tidak sanggup kalah, katakan. Kenapa harus membuat orang-orangmu menghina kami? Inilah Myanmar Utara. Siapa punya senjata, dia raja. Bahkan untuk berakting pun sangat ceroboh. Aku tidak mengatakan tidak percaya. Tapi jika aku tawarkan batu darah, apakah nilai seseorang lebih tinggi? Bahkan jika siapapun menang, kau bisa menawarkan lagi. Lelucon, aku sudah periksa batu-batu ini. Tidak mungkin ada batu kedua. Mesin batu itu sudah terdengarkan. Fu Yulong, cepatlah mengakui kekalahanmu. Kamu sudah kalah. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Pergilah dari tambangku. Ada juga beberapa yang mengganggu para penambang yang tidak tahu malu. Aku akan bunuh kalian semua. Kalau aku benar-benar mengeluarkannya. Kalau kamu benar keluar batu kedua, maka aku akan menganggapmu menang. Baiklah. Baiklah. Ternyata memang tidak ada batu kedua. Bunga jahat ini. Aku naga suci punya cara. Aku serap energi batu permata. Kumpulkan semuanya dalam satu batu saja. Wala batu darah ayam. Masih bisa seperti ini. Semua batu asli. Semua batu asli ini telah terbuka. Setidaknya bernilai ratusan juta. Rasa emosinya sungguh luar biasa. Lepaskan hisapan itu. Serap semua gioknya jadi batu. Rancanglah sebuah lubang. Aku bikin mereka rugi. Parah. Fu Yulong, kalau memang tidak bisa menyerah saja. Yan Bu jelas bersekongkol dengan santan. Selama kau mengakui kalah, kembalilah bersamaku ke keluarga Wen. Aku akan melindungimu. Nona Wen, jika aku mengakui kalah hari ini, aku cuma bisa bergantung padamu, menjadi anak buahmu. Orang Tionghoa, bukan budak siapapun, lebih baik mati karena setia daripada terlahir sebagai budak. Apakah Nona Wen mendengar kebaikanmu itu, tapi kamu tidak menghargainya? Sudah cukup untuk menyerapnya. Aku memilih bagian ini. Bukan. Fu Yilong, kamu pilih batu jelek yang bahkan tak ada. Apa kau gila atau sudah menyerah? Batuan ini terlalu lembut loh. Jangan bicara tentang batu darah ayam. Hijau biasa pun sulit ditemukan. Ini penampilan yang berjuang keras. Benar-benar menarik sekali. Fu Yilong, kau sebaiknya tunduk dan akui kekalahanmu. Lalu berlutut, cium tanah 3 kali. Bayar aku 100 juta kerugian lagi. Selain itu, dari sekarang kau harus lebih berhati-hati. Mungkin suatu hari nanti kau... Naga suci, tolonglah. Tenanglah. Sudah selesai. Tolong potongkan untukku. Ini batu darah ayam super langka, darah kaisar. Nilainya setidaknya 300 juta yuan. Ya Tuhan. Bahkan di limbah ada darah kaisar. Bagaimana mungkin batu tersebar di pinggir jalan? Bagaimana mungkin dapatkan batu darah ayam? Tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Kamu curang. Aku curang. Di depan mata semua orang. Bagaimana aku bisa curang? Bukankah Panglima Yan baru saja berkata, hanya ada satu batu darah ayam? Mungkinkah Panglima Yan dan aku yang melakukan kecurangan? Bahkan jika batu itu berhasil ditemukan, siapa yang mulai dulu menang? Santian yang datang duluan. Tentu saja dia yang menang. Panglima Yan. Tadi kamu tidak begitu bicara loh. Siapa yang nilai hasilnya lebih tinggi menurutmu? Siapa yang menang? Kita semua mendengarnya. Jenderal Yan tidak boleh berbalik arah lagi pula.
Aku juga salah satu notaris. Apakah jenderal tidak ingin mengakui kesalahan? Nggak, berbohong dan tak tahu malu. Maka, mari kita bertaruh lagi. Lagi pula, kalian sudah sepakat. Siapa dapat batu darah menang. Karena kita berdua sudah mengeluarkannya, maka mari kita mainkan lagi. Jenderal Yan, mari kita bertaruh lagi. Kamu memang seorang notaris. Sungguh menarik. Kalau kalah, ganti aturan. Ganti aturan, lalu tetap kalah. Setelah kalah, kita harus bertaruh lagi. Jangan banyak omong kosong. Ini taruhan buta. Kedua belah pihak akan ditutup mata. Tidak diperbolehkan melihat batu. Pilih langsung. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Siapa yang menang? Mengandalkan mata terbuka untuk mempertaruhkan batu, bagaimana cara mempertaruhkannya? Ini bukan lagi tentang keberuntungan semata. Kami harus memilih secara buta. Jadi tidak ada yang bisa curang. Pemilihan secara buta. Harta batu ini diserap naga. Semua hanyalah limbah. Apa bedanya dengan blind selection? Tidak lebih baik daripada Jenderal Yan. Kalau kita tak dapat batu bagus, bahkan tidak bisa dipilih. Banyak sekali batu mentah seperti ini. Pasti ada satu yang berwarna hijau. Jangan omong kosong lagi. Tentu saja, itu belum tentu benar. Kalau kita tak dapat apapun. Batu-batu ini saya pilih dengan teliti. Bukan semua jadi hijau kok. Tapi setidaknya ada yang keluar. Lihat jelas dengan matamu. Batu raja ini bernilai 50 juta. Pada hijau kaisar bernilai ratusan juta. Hari ini, saya sendiri yang membukanya. Biar kalian lihat ini. Limbah. Buka. Lihat. Jika kau takut kehilangan keberuntungan, maka menyerahlah sekarang. Semangatmu sudah hancur. Tidak ada hijau di sini. Tidak mungkin. Lakukan satu lagi pukulan dari sini. Namun masih belum terlihat bagian ini. Masih sama saja tidak ada apa-apa bagian ini. Tetap tidak ada. Lihat bagian ini. Masih belum terlihat bagian hijau ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua batu asli ini aku melihatnya saat dibawa masuk, semuanya adalah bahan yang sangat bagus. Semuanya terbuang sia-sia. Sini. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Kamu sendiri yang melakukan itu. Aku yang mengatur semuanya. Aku selalu di depan semua orang. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Kamu pilih sendiri, tidak bisa dibuka. Ini juga salahku. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Hari ini, siapapun jangan pergi. Ingin menyingkirkan aku. Ambil keuntungan di sini. Kalian juga pantas mendapatkannya. Kakak. Seharusnya sudah begini sejak dulu. Apa? Ternyata Yan adalah kakak Santa. Tidak heran. Tidak heran. Lihat apa yang kamu inginkan. Kita, keluarga Wen mau perang? Nona Wen, kamu bisa pergi ini? Namun Fu Yulong harus tetap tinggal. Ini adalah kesempatan untuk menaklukkannya. Jika kita bisa mendapatkan bantuan darinya dengan kemampuannya, keluarga Wen lah yang memutuskan segalanya. Keluarga Wen yang memutuskan, dia harus pergi. Nona Wen, ini keluargamu. Kamu sekarang di keluarga Wen, ya? Juga bukan anggota keluarga Wen. Lalu, kamu keluarga Wen. Ingin keluarga Wen mau apa sih? Aku biarkanmu di sini. Banyak juga loh yang kita. Aku tinggalkanmu di sini hari ini. Tak ada yang tahu itu perbuatanku. Benar. Sekarang, hanya aku yang bisa melindungimu. Selama kamu meminta padaku, katakan saja, nanti ikutlah aku. Jadilah bagian dari keluarga Wen. Aku akan membawamu pergi. Kalau tidak, aku nggak perlu ambil risiko buatmu. Niat baik Anda, Miss Wen. Aku sangat menghargai niat baik Anda. Namun aku sudah berkata, aku orang Tiongkok. Takkan hidup berlutut di... Kau bodoh. Kenapa kau harus menyerah begitu saja? Jenderal Yan, aku perwakilan Asosiasi Tiongkok. Tuan Fu adalah penyelamat putriku. Kau ingin menyakitinya? Itu lawan kamar dagang Tiongkok. Tenanglah. Aku akan melindungimu. Gadis ini jelas-jelas takut sendiri. Tapi dia masih melindungiku. Asosiasi Perdagangan Tiongkok, apa salahku jika menyinggungmu? Hari ini aku kalahkan kalian semua. Siapa tahu aku yang melakukannya. Siapa yang berani menyentuh kelembutan hatiku? Siapa yang berani menyentuh kelembutan hatiku? Apakah kamu baik-baik saja? Aku ingin melihat lebih dekat. Siapa yang berani memulai perang dengan keluarga Wen? Paten, kamu datang buat apa? Sedang berlalu. Ikut serta untuk bersenang-senang. Aku akan jemput tunanganku lalu bicara bisnis di rumah Wen. Pak Fu sekarang pasti aman. Sambil menyinggung keluarga Wen dan Ma, kami asosiasi perdagangan Huaguo. Dia tidak akan berani melakukannya. Aku akan membawanya pergi. Siapa yang menghalangi lawan keluarga Wen dan juga lawan keluarga Ma? Ayo pergi. Ah. Jenderal Yan, Tuan Sang,
Jangan lupa, janji taruhan lokasi tambang baru itu, aku akan kembali menuntut kalian. Sampai jumpa lagi. Nona Wen, calon suami Anda, masih di sini juga. Oh ya. Kenapa kamu jadi cemburu? Aku bersamanya. Ini adalah pernikahan keluarga. Aku tidak menyukainya. Jika kamu keberatan, aku bisa membatalkan pernikahan kapan saja. Nona Wen, jangan khawatir berlebihan. Aku tidak bermaksud apa-apa. Wanita ini benar-benar tidak jujur. Ini sengaja untuk membuatku menjadi musuh. Kamu adalah orang yang baru-baru ini dekat dengan si lembut. Orang Tiongkok. Ku dengar kamu jago banget main batu. Coba kamu tunggu di mobil dulu. Anak muda, jauhi dia. Anak muda, jauhi dia. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Jangan pedulikan dia. Dia hanyalah seorang gila. Ingatlah, selama kamu berubah pikiran, pintu keluarga Wen selalu terbuka untukmu. Sampai jumpa. Orang tadi bernama Mao Tun. Dia adalah putra mahkota keluarga Mao. Wen dan Mao adalah 3 besar. Wen Mao keluarga ingin menikahkan anak. Mutun anggap kelembutan miliknya. Orang ini sangat kejam dan berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih atas peringatanmu. Tadi kamu membuatku ketakutan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih kalian berdua tadi. Baik. Bapak Fu. Seseorang di atas ingin bertemu denganmu di atas sana. Tuan Fu. Salam kenal. Saya staf kedutaan Tiongkok di Myanmar. Ini adalah rekan kerja saya. Saya tidak tahu yang kalian cari. Ada apa dengan saya? Kami menemukan Mao Tuan diduga menyeludupkan artefak Tiongkok. Artefak ini semua adalah harta nasional. Kami berharap Anda dapat membantu. Alat-alat perunggu, patung Buddha, serta lukisan dan kaligrafi. Dan semua ini tampaknya benar-benar asli. Tapi kita belum punya bukti nyata. Kita tidak bisa pengejaran lintas negara. Kamu punya pengaruh di Myanmar Utara dan pandanganmu sangat jitu. Dia orang terbaik untuk mengumpulkan bukti. Baiklah, maka apa yang Anda harapkan? Bagaimana saya bisa membantu? Kami menduga di balik ruang judi, stasiun perantara bagi artefak-artefak tersebut. Kami ingin kamu menyusup, mengidentifikasi lokasi penyimpanan artefak-artefak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang substantif. Setelah semua beres, kami akan mengantarmu pulang dengan aman. Baik, saya setuju. Aku bukan untuk pulang ke negaraku. Aku lindungi harta nasional kita. Bagus sekali. Kak Long, ini wilayah Motun. Dengar, di belakang area ada kasino. Orang biasa tidak bisa masuk. Ayo kita mulai dengan bertaruh batu, agar ia memperhatikan kita. Saya tidak percaya kalau kamu menang dapat uang banyak. Anda masih bisa tetap tenang. Bisa naga terus serap energi harta. Sekarang peralatan biasa tidak berpengaruh besar buat naga suci. Aku butuh barang berenergi naga. Hanya energi naga bisa memulihkan kekuatanku. Kekuatan naga suci asli. Kemampuan yang kamu miliki saat ini bagian dari kekuatan naga sejati. Kekuatan naga suci yang asli sepenuhnya lebih besar daripada yang kamu misalnya. Aku rasakan aura naga yang kuat di belakang ruang mayat beracun ini. Sepertinya barang selundupan itu ada di sini. Di dalam sana. Anak muda, kamu harus mendapatkannya. Bisakah aku kembali menjadi naga? Semua bergantung padamu. Bos datang ke toko. Baiklah, aku belum menemuinya. Dia datang sendiri nih. Kamu harus mengawasi dia. Aku akan sambung tamu kita dulu. Baiklah. Bapak ini beli barangnya. Pak, saya memilih yang ini. Potong. Kaca ini bernilai 20 juta. Bapak ini punya mata jeli banget. Silakan lihat di sini. Kami masih punya banyak bahan bagus. Ya, baiklah. Ayo. Bagian ini cukup bagus. Potong.
Baiklah, baiklah. Potong. Mohon tunggu sebentar. Ya. Warna hijau keemasan, sungguh luar biasa. Bapak bisa pilih beberapa potongan lagi. Bagian ini juga terlihat bagus. Baiklah. Baiklah. Wah. Musim semi yang penuh warna. Kita potong juga bagian ini ya. Bagian ini sangat bagus. Hijau kaisar yang luar biasa. Wah. Ini. Sungguh luar biasa. Apa ini? Ini pemilik kami telah mengundang Anda. Ikan di sana lebih seru. Akhirnya terpikat juga. Mari kita mulai. Ayo, silakan ke sini. Silakan Anda dulu. Inilah rantai industri hitam. Kasino hanyalah bagian dari penampilan. Itu lukisan legendaris karya Yan Liben dari masa dinasti Tang awal. Lukisan kaisar dari berbagai zaman ini benar-benar harta nasional asli. Ternyata digunakan sebagai hiasan. Diletakkan begitu saja di aula. Orang-orang asing ini benar-benar menyebalkan. Benda kerajaan itu harus diraih anak muda ini. Tenang saja. Sudah datang juga. Aku pasti tidak pergi tangan kosong. Manajer, tolong bantu saya untuk uang batu giok. Jadi semua chip. Apakah Anda yakin? Itu benar-benar 300 juta. Itu benar-benar 300 juta. Aku yakin aku bisa melakukannya. Bagus sekali. Sekarang kita bisa ambil semua uangnya. Aku dapat bagian besar loh. Benar-benar bodoh yang sok tahu. Judi sama seperti batu giok perjudian. Mata tajam itu tidak berguna. Tuan Fu, saya segera pergi sekarang. Tuan Fu. Ini Tuan Fu. Ini akun. Dealer utama kasino kami. Tuan Fu. Tuan Fu. Apa yang ingin Anda mainkan? Lihatlah bagaimana aku akan menguras uangmu sampai habis. Kita hanya bermain dadu. Tapi cara main tradisional itu membosankan. Setiap putaran terlalu lambat. Mari kita coba yang lebih seru. 300 juta ini satu. Aku memasang semua taruhan. 300 juta ini satu. Aku memasang semua taruhanku. Putaran ke-10. Gantian putar dadu, tebak angkanya. Setiap putaran berlipat ganda. Sekarang semuanya sangat sederhana. Bisa? Semua 300 juta dipasang setiap putaran berlipat ganda. Jadi dalam 10 putaran, bukankah itu lebih dari 300 miliar? Ini konyol. Menang 10 kali berturut-turut 10 putaran. Tidak benar-benar kamu hanya memasang 300 juta. Setiap putaran nilainya berlipat ganda. 10 putaran totalnya 300 juta. Uang Anda tidak cukup kan? Aku tidak akan kalah. Bahkan jika aku kalah, aku bisa jual tambangku kepada kasino kalian. Kenapa tidak berani? Kalau takut ganti orang lain cepat. Sungguh sombong sekali. Aku kun sudah lama di kasino. Aku belum pernah dengar judi tanpa rugi. Aku akan bermain bersamamu. Ya, baiklah. Wah, mereka benar-benar bermain. Bodoh sekali. Aku mempertaruhkan 556 poin. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Sangat tepat. Anak itu benar-benar punya bakat. Namun baru satu putaran. Masih ada 9 putaran lagi. Kau kalah satu ronde saja. Bisa membuatmu menghabiskan seluruh harta milikmu. Sudah waktunya untukmu. Kau begitu sembarangan. Kau tidak menghargai diriku. Tebaklah aku. Yang menekan. 1, 2, 3, 6 poin. Ya. Oh, apakah kamu yakin? Kau anak kecil ingin menghancurkanku? Aku yakin. Memang ahli trik cerdas. Hampir saja aku mengira dia juga punya mata tembus pandang. Jangan panik kawan. Gunakan mata-matamu untuk berpikir. Poin yang kamu inginkan. Coba mainkan dadu sejenak. Bisa juga. Seperti ini. Dan itu. Ini cuma sedikit trik kekuatan naga. Kalau begitu. Semua putaran kita tebak benar. Maka anggap saja seri. Tunggu dulu, siapa bilang hasilnya seri?
saya kena. Wah, ternyata itu macan tutul. Dia salah menebak. Ya Tuhan. Sebenarnya kau jelas-jelas tidak. Kasino ini adalah milik kalian. Alat permainan disediakan oleh kalian. Kau tidak akan mengatakan, aku sedang memenangkan banyak kali. Dan masih ada 9 putaran lagi. Mari lanjut. Baiklah. Huh. 1, 2, 3. Aku menang lagi. Luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ya. Tebak saja 4, 5, 6. Pemuda ini menang 3 kali. Sekali lagi kalah. Mari lanjut. 3, 5. Tidak, kita berhenti. Lapangan ke-8. Tebaklah. 4, 5, 6 sore. Semua ini kalah? Anak itu benar-benar luar biasa. Sayang sekali. Hanya selisih sedikit saja. Sebenarnya 5, 5, 6, 6 poin. Lapangan ke-9, 7, 6, 8 miliar. Lanjutkan. Let's go. Bagus sekali. Lembut sekali, Pak. Kualitas barang ini sangat baik. Perunggu ini dari zaman Shizou. Tenang saja, harga sama untuk semuanya. Satu buah seharga 50 juta. Tidak ada tawar-menawar. Selesai. Kami semua sudah habis. Bos. Tidak baik. Ini benar-benar buruk. Tunggu dulu. Aku sedang layani tamu penting. Fu Yuhao menang di kasino. Wah, dia punya kemampuan seperti itu. Berapa banyak kejutan dia punya? Apa? Akuun, mana dia? Akuun sedang bertaruh dengannya. Dia selalu kalah. Sekumpulan orang yang benar-benar tak berguna. Maaf, ada urusan pribadi. Kelembutan ini serahkan padamu. Maaf, pergi saja. Fu Yulong, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu telah menemukan aku? Pertarungan terakhir ini, apakah kamu tidak berani lagi jika Long menang ronde terakhir? Itu sekitar 3 miliar 000 juta. Kita akan kaya. Mari kita mulai babak terakhir. Tunggu dulu. Ini babak terakhir. Aku akan bertaruh padamu. Fu Yulong. Tuan utama sudah datang. Sungguh berani sekali. Berani mengganggumu di tempatku, Mao Xiao. Kau buka kasino. Aku menang di sini. Itu salah. Lalu kenapa kau buka kasino? Kau. Kalimat terakhir. Ya, 3 miliar 000 juta. Uang tunai atau transfer. Aku bisa menerimanya. 3 miliar 000 juta. Aku tidak bisa memberikannya. Kau juga tidak bisa memberikannya. Aku tidak bisa memberikannya. Kau juga tidak bisa memberikannya. Kawasan tambangmu yang jelek itu, totalnya nggak berharga sama sekali. Begitu banyak uang. Terlebih lagi, kawasan tambang itu belum juga kamu kuasai dengan baik. Apa yang kamu katakan? Tidaklah berarti. Kalau begitu, menurutku Mao Xiao, dia mau menghindari bayar, menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Di Myanmar Utara, hanya beberapa kekuatan besar yang bersama-sama, tidak bisa keluarkan 300 miliar sekaligus. Kita harus bertaruh. Aku sendiri akan ikut bertaruh bersamamu. Wah, Mao Xiao benar-benar turun langsung. Ini kali pertama. Wah, ini pasti seru banget. Kamu pikir dia cukup sudah. Sekarang jadi semakin seru. Baiklah, Mao Xiao. Bagaimana caranya kamu bertaruh? Sederhana. Taruhan dadu. 1 permainan, 1 kemenangan. Kamu menang. Ini sekitar 30 miliar rupiah. Hapus semua. Aku akan memberimu 1 barang lagi. Aku akan memberimu 1 barang lagi. Lukisan itu. Ini barang berharga yang kusimpan bertahun-tahun. Ini barang dari Tiongkok kalian. Nilainya 1 miliar rupiah. Cukupkah? Bisa saja tidak. Aku dengar Mao Xiao. Dia juga menyimpan banyak barang bagus. Aku tidak tahu. Apakah ada kesempatan untuk aku melihatnya? Jika barangnya bagus, nanti aku juga beli dari Mao Xiao.
Kamu masih ingin melihat koleksiku? Mungkinkah koleksi-koleksi Mao Xiao? Semua itu tidak pantas untuk dilihat. Cara memancing. Aku berjanji padamu, kalau menang, aku akan memberimu. Aku akan mengajakmu melihat gudangku. Kalah, kau menghancurkan mata sendiri keluar dari Yangon. Kemudian jika kau melihat kebaikan hati, pergilah menjauh dariku. Jangan pernah kembali lagi. Baiklah, aku berjanji padamu. Bagaimanapun caranya kau ingin bermain membandingkan ukuran. Aku yang akan mulai dulu. Wah, Wah, 36, 36. ini pasti menang Tuhan. Kukandi maupun memang ahli kasino. Benar-benar ada keahlian di sini. Kau kalah. Mo Xiao, kenapa kau terburu-buru? Aku belum memutar mesinnya kan? Aduh, bisakah keluar lebih dari 36? Haha, apakah masih ada bedanya? Yang ini adalah 36 milikku. Kau bahkan bisa mengalahkanku, bukan? Bahkan sebesar itu pun, mulai dari awal untuk menang. Tinggalkan pikiranmu yang seperti itu. Kenapa terburu-buru? Mao Xiao, bukankah kamu takut kalah? Fu Yulong, kamu benar-benar konyol. Berjuang sampai mati. Hanya sekadar menggoyangkan dengan santai. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Mungkinkah kamu curang pakai dadu? Enggak lah. Astaga. Ini tidak mungkin. Ini sudah melanggar aturan. Melanggar aturan. Mao Xiao, jumlah dadu ini tidak berubah. Kalau begitu yang salah adalah, ya, salahnya kualitas dadu kalian. Kamu, ya, bagaimana mungkin ini tidak dihitung? Apakah kamu masih berusaha menipu? Sudahlah, aku mengalah. Mao Xiao, kata-kata itu aku akan menerimanya dengan senang hati. Dan juga tentang kunjungan itu. Baiklah, aku akan menghitungnya dengan tepat. Aku akan membawamu untuk berkunjung. Baiklah, silakan. Ah. Wah. Hmm. Ah, nyaman sekali. Rasanya seperti inilah. Shenlong, apakah kamu sudah pulih? Ah, masih sedikit lagi. Nyawa naga telah pulih hingga 90%. Hanya butuh naga murni. Masih kurang 10% lagi. Jangan kecewa. Tunggu sampai naga benar-benar pulih. Kekuatan naga lengkap. Kekuatan naga ini dapat kubebaskan sepenuhnya. Tidak lagi terbatas. Ketika itu tiba, aku akan memberimu kekuatan naga sejati. Nanti kamu bisa kuasai Myanmar Utara. Aku harus pergi sekarang. Kamu harus pergi. Benar sekali. Sekarang aku bisa tingkatkan kemampuanmu. Kemampuan yang kamu miliki. Semua kemampuanmu dapat meningkat secara signifikan. Lain-lain, itu adalah kelembutan. Wanita itu juga ada di sini. Ah. Begitu banyak. Semuanya adalah artefak tingkat nasional. Aku menelan hewan itu. Sebenarnya berapa banyak yang diselundupkan? Ya Tuhan. Dia juga ikut penyelundupan artefak. Dia ingin kuasai keluarga Wen kan? Keluarga Wen juga ikut ini. Ayo kita pergi. Untungnya, aku tidak menyetujui saat itu pengundangan yang lembut. Kalau tidak begitu, dia pasti di penjara sekarang. Kenapa masih terdiam? Ayo pergi. Ah. Bah. Ternyata bukan di sini. Berapa banyak artefak yang dia selundupkan? Bagaimana? Ini semua koleksi lamaku. Semua ini sangat berharga. Semuanya palsu, tidak beberapa barang ini asli. Namun nilainya tidak terlalu tinggi. Sepertinya, harta ada di gudang bawah tanah. Ini cuma kedok penipu doang. Mao Xiao, koleksi-koleksimu memang banyak. Hanya tidak ada satu yang cocok mataku. Apa yang kamu katakan? Aku yang berkata, koleksimu yang sangat berharga ini, entah itu barang palsu, atau
hanyalah barang antik yang tak bernilai. Jika kamu hanya dengan barang-barang sekecil ini, mari kita akhiri transaksi ini. Kamu datang ke wilayahku, mengacaukan bisnisku, ingin pergi lagi. Uang dari kasino kami tidaklah sedikit untuk dihasilkan. Ambil semua uangku, tak peduli hidup atau mati. Sialan, kamu siap banget nih. Bahkan mengenakan pakaian anti peluru. Aku akan melihat bagaimana kamu lari. Menghadapimu, Mao Xiao. Maju dulu. Sialan, biarkan aku mengejarnya. Kita harus menangkapnya. Aku ingin hancurkan dia sepenuhnya. Ada artefak di gudang. Jumlahnya sangat luar biasa. Dan di sana aku melihat kelembutan. Dia juga terlibat penyelundupan artefak nona lembut keluarga Wen. Ya, benar. Jika keluarga Wen juga terlibat, kasus ini jadi jauh lebih rumit. Aksi kita dibatasi. Menangani kasus lintas negara memang sulit. Sekarang dua keluarga besar terlibat. Bukti-bukti yang ada juga belum mau. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Lembut sekali. Namun, dia belum tahu bahwa aku tahu. Dia menyelundupkan artefak. Ini kesempatan yang baik. Cari tahu kebenarannya. Baiklah. Hei, Fu Yulong. Aku dengar kau mengamuk di Motun. Dia membuat keributan di sana. Apakah kau tertarik untuk bertemu? Bicara dengan kuat tentang hal-hal penting. Bicarakan hal penting denganku. Berita dari Nona Wen ini. Benar-benar sangat jeli dalam menggali informasi. Namun mediasi. Tapi mediasi. Nona Wen yakin bisa mediasi. Selama aku mau. Aku bisa melakukan mediasi. Setuju padanya. Baik, kemana kita pergi? Kemana lagi? Hotel Sunlight. Hotel. Sudah datang. Duduk. Tidak tahu, Nona Wen. Bagaimana sebaiknya Anda pada mengatur konflik antara saya dan Mao Chun? Saya suka Anda begitu langsung. Berdasarkan pengetahuan saya tentang kemampuan Anda, selama Anda bekerja sama dengan saya, aku bisa berikanmu tambang emas. Jadilah raja di sini, dan dengan kecerdasan Anda, selain memainkan permainan batu taruhan, kita bisa lakukan hal penting lain. Oh. Dan juga bisnis besar. Nona Wen pasti sudah mendengar, bukan? Kemarin aku di kawasan Motun. Bisnis besar yang disebut Nona Wen, tidak mungkin hanya itu saja, kan? Bukan barang-barang itu, kan? Benar. Yaitu penyelundupan artefak bersejarah. Syaratnya di sini. Namun, ini adalah negara Myanmar. Saya tidak percaya bahwa di sini bisa ada makan siang gratis. Syaratnya, seperti sebelumnya, bantu saya menguasai keluarga Wen. Aku bantu kamu kuasai tambangmu. Keuntungan kita bagi dua. Adapun artefak bersejarah tak perlu. Kita bisa memberikan keuntungan 10% untuk Anda. Hanya 10% saja. Jangan remehkan itu. Keuntungan 10% ini, kamu untung 100 juta setahun. 100 juta. Sepertinya Pak Fu belum paham nilai barang antik Tiongkok. Tampaknya Anda masih belum mengerti. Tampaknya saya belum kenal Nona Wen. Namun, Nona Wen, kamu juga belum benar-benar mengenaliku. Ya, kamu mau aku selundupkan artefak Tiongkok? Tidak mungkin. Kata Fu. Ini sudah tidak menghargai saya. Tahu semuanya. Apakah kamu pikir kamu tahu semuanya? Rahasia ini. Aku masih akan menghalangimu pergi. Apa maksudmu? Kamu tidak merasa minummu? Samu dia. Itu sedikit berbeda. Kau bahkan lakukan itu. Jangan takut. ini hanyalah sesuatu yang bersifat bantuan, bukan racun. Aku tidak percaya. Tunggu sampai kau menjadi orangku. Kau masih bisa tidak membantuku. Tidak membantu saya. Akhirnya berhasil mendapatkan. Untungnya mereka tidak tahu nilainya. 3 juta dapatkan artefak naga perak zaman perang.
Jangan takut. Ini benang cinta buatanku khusus untukmu. Tidak ada obat penawar, hanya aku yang bisa membantumu. Hei nak, ada apa denganmu? Wajahmu memerah begitu. Ini, itu sudah selesai. Sudah selesai. Pertahanan naga lemah 7. Ini, nak, tetaplah bertahan. Jika kamu menyerah padanya, jika harus bantu selundupkan barang antik, barang naga tak bisa pulang. Kamu tega banget ya. Aku akan membantumu menahan rasa sakit. Sakit sekali. Nak, cepat lari. Aku hanya bisa membantumu sampai sini. Di sini saja. Kamu gila ya. Mundur. Fu Yulong, kau terjebak jalinan cintaku. Kau takkan bisa lari jauh. Tunggu aku. Aku akan menangkapmu. Aku pasti akan tunjukkan kekuatanku padamu. Kak Fu. Kau. Ada apa ini? Ada apa ini? Cepat. Lari cepat. Orang-orang. Ikuti aku. Selamatkan aku. Ia tertular obat, takkan bisa lari jauh, terjebak dalam jalinan rasa. Tanpa yin yang bercampur dalam sejam, akan tegang darah dan mati. Cari aku. Setelah menemukan dia, segera bawa dia ke kamarku. Tolong bantu aku. Jangan pergi. Jangan pergi. Kak Fu. Tetaplah bertahan sebentar. Yang mulia, aku ambilkan air. Dia telah mengonsumsi obat, tidak bisa berlari jauh. Jika tidak bercampur yin yang, akan mati karena darah mengalir deras. Tuan, tolong selamatkan saya. Mereka adalah penyelundup manusia. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Diam. Cepat. Segera naik. Selamatkan orang-orang. Terima kasih banyak. Anda telah menyelamatkan saya. Sekarang, giliran saya sekarang. Ini. Ini adalah energi naga murni. Anak itu benar-benar beruntung. Kehendak Tuhan, benar-benar kehendak Tuhan. Giok ini menyimpan ujian naga terakhirku yang hilang. Akhirnya Long dapat jiwa naga kembali. Fu Yulong, kau benar-benar beruntung. Anak muda, gadis ini sedang mengandung. Sudah menumbuhkan kehidupan baru. Bendahara selalu ingin merasakan dunia manusia. Ini jiwa naga telah sepenuhnya terbentuk. Sesuai sekali. Hari ini, aku akan memberikan kekuatan naga yang lengkap padamu. Aku. Bagaimana mungkin aku? Karena aku tidak berhasil melarikan diri, cari satu persatu. Aku ingin melihat siapa saja. Siapa yang berani mencuri kelebihanku? Astaga, jangan sampai mereka mengetahui. Dia dari sini. Tampaknya. Sepertinya begitu. Tadi malam,
Aku akan menuangkan secangkir air untukmu. Siapakah gadis itu tadi malam? Siapa sebenarnya gadis itu tadi malam? Jika aku bisa menemukannya, aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Naga suci, kamu sudah sepenuhnya pulih. Jiwa nagaku sudah pulih total. Aku beri kamu kekuatan naga penuh. Untuk digunakan dengan bijak, cobalah sendiri untuk merasakannya. Naga suci mau jelajahi dunia manusia. Kita ketemu lagi ya. Aku harus pergi dulu. Ini terlalu tidak adil. Hanya beberapa yang belum diperiksa. Anda gerakan di sana, cepat kejar. Aduh, hei, aduh Aduh, naik tangga, naik tangga. Paman. Xiaoran, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima panggilanmu. Aku datang cepat, ada apa denganmu? Cuaca Myanmar Utara akan berubah. Kedua keluarga Mao dan Wen. Aksi sering akhir-akhir ini. Kamu terlalu berbahaya di sini. Aku sudah memesan tiket penerbangan, aku akan kirim kamu pulang segera. Namun, Tapi apa yang sedang terjadi? Kamu seharusnya tidak datang. Tinggal di dalam negeri dan bekerja, desain perhiasanmu. Kenapa datang cari inspirasi di sini? Keamananmu lebih penting daripada apapun. baiklah. Baiklah. Aku akan kembali. Ikuti aku. Fu Yulong, kau pikir kau bisa kabur? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Bekerja sama denganku. Aku jamin kamu kaya raya. But, aku sudah mengenal cara-caramu. Kamu ingin aku seludupkan artefak Tiongkok? Kau bermimpi. Kalau begitu, jangan harap bisa pergi. Lakukan sendiri. Lalu bagaimana orang itu? Aku tidak akan menghancurkan mereka. Kulitnya akan terkoyak. Mereka telah melarikan diri. Untung dia belum tahu lokasi barangnya. Namun demi keselamatan, sebaiknya kau segera memindahkan artefak tersebut. Di sini. Wenru sudah berubah pikiran. Dengan tingkat kehati-hatian yang dimilikinya, dia pasti akan memindahkan artefak-artefak. Kita harus segera bertindak. Meski kita belum punya bukti nyata, namun jika kita tidak bertindak sekarang, barang-barang tersebut akan diselamatkan. Jangan tunggu lagi. Aku akan segera menghubungi polisi federal kali. Selama mereka tertangkap tangan, aku lihat dia masih membantah. Yah, untung Shandron tingkatkan kemampuanku. Aku lihat lokasi tersembunyi mereka. Gudang bawah tanah di sini. Hanya ada satu pintu keluar. Aku akan menyerbu dari arah depan. Kalian blokir pintu belakang ya. Jangan tunda. Ayo lakukan sekarang. Berangkat pukul 3 pagi dini hari. Baiklah. Cepatlah. Pindah semua sebelum fajar. Itu Fu Yulong. Seandainya aku bunuh dia. Sekarang ngomong gini nggak ada gunanya. Setelah semua artefak tersebut dipindahkan, mari kita istirahat untuk sementara. Nanti setelah angin reda ya. Aduh, banyak orang mengelilingi area pabrik. Apa? Hong Wei Mao Kun. Kalian tidak akan bisa lari lagi. Kalian tidak akan bisa lari lagi. Kalian tidak akan bisa lari lagi. Maka biarkan saja kalian semua mati. Ledakan. Fu Yulong, kamu harus mati. Kamu menguap. Jangan bergerak. Fu Yulong, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Selamanya kalian. Bawa pergi. Tuan Fu.
Area ini berada dekat perbatasan, ini wilayah paling kacau. Sekitarnya ada tambang dan area banyak warga Tiongkok yang menderita. Jadi, kami punya usulan. Ya, Anda bilang. Saat ini kamu memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, pejabat resmi, kami juga mendukung. Mari kita ambil area ini sekarang. Wilayahmu dalam mendik, membangun ketertiban, melindungi sesama warga, menghancurkan industri. Maka, maksudmu adalah, aku ingin menguasai wilayah utara Myanmar ini bisa lindungi lebih banyak warga. Tetapi juga menjaga keamanan perbatasan, bantu kerjasama kita. Lagi pula di tempat ini, siapa yang lebih kuat? Siapa yang berhak menentukan segalanya? Wen dan Mao sudah tak berkuasa. Hanya tersisa Panglima Perang di mata. Kamu bisa mencoba sendiri. Kami akan sepenuhnya mendukungmu. Baiklah, aku setuju. Namun yang aku inginkan bukan wilayah untuk bikin korban penipuan pulang. Bagus sekali. Yan Bu, kan? Benar sekali. Dia dan Santan masih berutang padaku. Taruhan kita harus segera dilaksanakan. Fu Yulong. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tuan Sang, kamu berhutang padaku atas tambang itu. Dan Jenderal Yan juga berhutang pada pertarungan taruhanku. Janji harus ditepati hari ini. Kau anak nakal. Aku tahu kau akan sampai sekarang. Seharusnya aku membunuhmu sejak awal. Sungguh disayangkan. Tidak ada jika lainnya. Ingin merebut makanan dari tanganku? Bermimpi saja. Saudara-saudara bantu aku, saudara. Aku cuma ingin ambil kembali milikku. Barang-barang milikku sendiri. Kalau kau mau berpikir panjang menyerah, jangan paksa aku untuk bertindak lagi. Selama beberapa tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian, Fu Yulong mengintegrasikan kekuatan Myanmar Utara. Dia mengembalikan ratusan artefak dari Tiongkok. Bapak Fu Yulong. Tuan Fu Yulong, terima kasih atas kontribusimu selama bertahun-tahun. Terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Aku cuma lakukan tugasku kok. Kak Long punya surat darimu, dikirim secara anonim dari dalam negeri. Aku dan anakmu menunggu di sini.